Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Salawati. Di video kita kali ini kita akan bahas tips dan trik buat menulis naskah atau skrip buat video di YouTube, TikTok, atau Instagram video. Buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari video ini, silahkan share kontennya ya. Nah, yang pertama tipsnya adalah tahu dulu value yang mau disampaikan itu apa dan seberapa banyak nilai yang mau disampaikan. Jadi setelah kita paham nih dari awalnya ini nilai apa atau pesan apa yang mau disampaikan di video kita, seri video kita, ini akan nilai-nilai apa saja. Habis itu kita tahu juga kita mau sampaikan nilai-nilai tersebut dalam berapa video. Jadi memang berseri, dan seri ini mau dijadiin berapa video nih, sebanyak apa nih video yang mau kita produksi. Jadi kalau misalkan kita punya satu pesan, satu nilai yang mau disampaikan ke audiens, ini bisa jadi satu nilai itu bisa terbagi jadi satu video doang, bisa terbagi jadi 3 video doang bisa, atau satu value bisa jadi 10 video berseri, bisa juga kalau misalkan format videonya pendek. Tips yang kedua adalah kalender konten. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, misalkan kita mau sampaikan satu value, satu nilai buat ke audiens kita dalam sebutlah 4 video seri, iya. Jadi dalam waktu berapa lama nih 4 video ini mau kita distribusikan di sosial media? Bisa jadi 4 video ini bisa dalam 2 pekan atau dalam 1 bulan juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan sebutlah satu value mau disampaikan 4 video dan ini dibagi menjadi satu video per pekannya, berarti kan kita bisa tahu nih kita akan ubah jadwalnya kayak gimana. Bisa kan kalau misalkan kita sediakan 1 bulan ini, kita sediakan 2 hari, 1 atau 2 hari buat research, buat pre-production, buat cari tahu, cari info lebih lanjut lagi. Nah, ini proses pre-production ini bisa 1 atau 2 hari. Terus abis itu kita siapin juga mau untuk produksi video ini, 4 video ini butuh apaan aja nih. Nah, ini hari persiapannya kurang lebih bisalah 1 hari. Setelah itu kalau misalkan teman-teman memang mau batch production, batch recording, bisa aja dalam 1 hari memproduksi 4 video untuk 1 bulan. Itu bisa banget. Kalau misalkan nantinya sudah mulai terbiasa, bisa jadi 1 hari recording itu bisa memproduksi untuk 8 video buat 2 bulan, bisa jadi gitu loh. Jadi ini ada kalendernya. Nah, setelah itu post production juga akan selesainya sesuai dengan target videonya ini akan didistribusikan kapan jadwal tayangnya. Nah, setelah teman-teman punya kalender konten, sebutlah pre-production ini 2 hari jatahnya. Hari pertama itu bisa brain dumping. Brain dumping ini bisa bentuknya journaling, oret-oretan, googling, segala macam tema yang berhubungan dengan rencana kerjanya. Jadi ini teman-teman bisa melalui oret-oretan, journaling, post-it, bisa dibikin satu panel sendiri. Dan ini contohnya aja ya. Ini kami kalau misalkan yang merah ini yang priority nih, yang harus diproduksi duluan. Yang kuning ini ya bisalah setelahnya yang merah. Nah, yang setelahnya ini ide-ide tambahan yang masih tentatif tema-temanya. Nah, ini bisa banget diklasifikasiin kayak gini. Karena gini, setelah teman-teman buat catatan, terus abis itu tempel, setelah itu kan biasanya kita research ulang nih, studi pustaka lagi nih, atau cari info lebih lanjut yang bisa dikembangkan kayak gimana temanya. Setelah ini bisa diklasifikasiin nih, ini temanya akan, klasifikasinya akan kayak gimana, row 1, baris 2, baris 3, dan ini akan ngebantu banget. Setelah ada klasifikasinya, setelah disusun, ini teman-teman bisa langsung masukin ke kalender kontennya kayak gini. Jadi ini nggak akan sama antara satu konten kreator dengan konten kreator yang lainnya. Ini akan beda-beda masing-masing dengan temanya masing-masing, dengan niche-nya masing-masing, dengan audiensnya masing-masing, juga klasifikasinya akan beda-beda. Terus pre-production, kalau kita udah klasifikasiin kayak gini, jadi ini akan dibuat bullet points. Jadi bullet points itu bisa
dicatat aja bullet points-nya apa. Setelah itu kalau misalkan teman-teman journaling atau mungkin di komputer juga bisa ada tulisan-tulisan bullet points-nya ini bisa dikasih catatan tambahan. Ini bisa dikembangin lagi nggak dalam bentuk penjelasan singkat. Jadi kalimatnya itu singkat-singkat aja. Jadi nggak capek juga pas recording kita harus berkalimat majemuk bertingkat dan pada akhirnya kehabisan napas dan capek sendiri guys, kan nggak lucu juga gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin satu bullet points itu dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pendek yang lebih mudah untuk dicerna. Nah kalau misalkan kita udah punya naskah yang pendek-pendek kalimatnya, kita bisa pisahin nih, ini akan menjadi A-roll atau B-roll. Jadi kalau misalkan ini A-roll-nya mau talking head misalkan, tapi bisa juga B-roll-nya kita pakai panel ini, tapi teman-teman shoot-nya overhead juga bisa, itu menjadi B-roll. Nah ini bisa diklasifikasiin juga, bisa dipisahkan juga teman-teman mau kayak gimana, naskah mana untuk menjadi role yang mana. Dan ini akan memudahkan nantinya saat teman-teman recording day. Nah ini nih catatannya yang kadang-kadang suka ketinggalan karena gini, ini saking banyaknya naskah yang kita udah kembangin dan kalimatnya panjang-panjang, mungkin juga banyak yang kita mau omongin, tapi kita juga lupa, kita juga butuh ruang buat improvisasi. Jadi saat recording day juga nggak melulu yang SPOK bener-bener plek-keteplek sama banget dengan naskahnya, karena ini bukan filmmaking gitu loh ya kan. Kalau misalkan ini memproduksi satu film tersendiri ya itu beda cerita. Cuman kalau misalkan untuk konten yang terutama juga konten edukatif, ini juga perlu ruang untuk improvisasi di tengah jalannya kalau misalkan ada ide-ide tambahan saat recording day. Video selengkapnya sudah ada di kursus online kami. Teman-teman bisa langsung join di ekonomikreatif.alfierica.education. Sebelum video ini kita sudah ada tips and trick buat memilih tampilan video edukatif. Dan di pekan depannya kita akan lebih banyak lagi ngebahas tips dan trik buat batch recording. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you next time.